aku sepakat. Nah, kali ini gue mau review tentang mengenai aquaponik, aquaponik dan fatia. Nah, mengenai aquaponik adalah sesuatu sistem pertanian berkelanjutan yang bergabungkan budaya ikan dengan pertanian tanaman air atau hidroponik dalam satu sistem tertutup ya. Nah, dalam sistem aquaponik ini air digunakan untuk membudidayakan ikan, juga digunakan pertumbuhan tanaman. Nah, menciptakan hubungan simbiotik ya antara ikan dan tanaman. Nah, sistem menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan di mana kotoran ikan memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, dan dalam membersihkan air limbah dari limbah ikan kotoran ikan ya. Nah, sistem aquaponik sangat cocok untuk pertanian perkotaan atau urban farming ya. Nah, karena sangat efisien penggunaan ruang atau lahan ya, dan jumlah air yang diperlukan jauh lebih sedikit dibandingkan sistem pertanian konvensional. Nah, pertanian sistem sangat cocok untuk membantu menguatkan ketahanan pangan misalkan. Nah, dapat dikelola secara dari perseorangan atau dengan sistem kelompok atau kelompok tani ya. Nah, apa saja komponen utama aquaponik ya? Pertama itu adalah taki ikan ya. Tempat ikan dipelihara. Nah, kotoran ikan yang terbentuk di sini akan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman ya. Taki ikan harus memiliki ukuran yang memadai untuk menampung jumlah ikan yang diinginkan. Nah, pemilihan ukuran taki ya untuk pertimbangkan ukuran dan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Nah, terus jika sirkulasi air baik sangat penting untuk memberikan sedikit kepada ikan dan mendistribusikan air ke tanaman. Nah, penyediaan air seperti penggunaan aerator udara dapat meningkatkan kadar oksigen dan air. Nah, suhu air stabil dan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi ikan adalah kunci keberhasilan ya. Nah, pemanas atau pendingin air mungkin diperlukan untuk menjaga suhu air dalam kisaran yang optimal. Nah, jika taki air berada di dalam ruangan, pertimbangkan pencahayaan yang cukup ya untuk memungkinkan pertumbuhan fitoplankton ya, dan alga yang dapat memberikan nutrisi tambahan bagi ikan dan tanaman ya. Nah, sediakan juga dapat perlindungan atau juga bagi ikan untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran ikan ya. Contohnya tumbuhan air ya, atau struktur lainnya ya. Kedua, pendidikan tanaman. Nah, pendidikan tanaman ini harus bebas dari bahan-bahan kimia ya yang merusak kesehatan tanaman, ikan atau mikro ya, semua dari sistem. Nah, hal ini memungkinkan air, oksigen, terus tanaman yang tersebut ya. Ada lain itu seluloid, batu sprit, batu abu, arang kayu, dan lain-lain ya. Nah, harus diperhatikan juga bahwa media tersebut harus steril ya, atau minimal bebas dari organisme patogen yang dapat merugikan tanaman dan ikan ya. Dan menjaga kebersihan air di tanaman harus dibuat atau diganti secara berkala atau menghindari penumpukan garam dan zat lain yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman ya. Ketiga adalah pompa air. Nah, memompa air dari tangki ikan ke dia lama dan kembali lagi ya. Nah, pompa air memerlukan sirkulasi air dan distribusi nutrisi ya. Nah, dia pompa air memiliki syarat ya. Jadi kapasitas air ya, kapasitas airan, daya gerakan terhadap eksplosi, terus tingkat yang rendah ya, ketika kebersihan yang rendah,
terus kedatangan air tawar dan air asin ya. Keenam, ukuran partikel yang dapat dilewati. 27, proteksi pada kondisi dari learning ya. 8 ada kontrak airan yang dapat diatur. Terus 9 adalah harga dan efisiensi energi. Terus 10 adalah penggunaan luas. Nah, keempat juga adalah filtrasi ya. Nah, sistem filtrasi yang itu kan dalam sistem komponen merupakan komponen kunci yang bertanggung jawab ya untuk menjaga kualitas air, menjaga partikel-partikel yang tidak diinginkan dan menciptakan lingkungan yang optimalkan untuk tumbuhan ikan dan tanaman. Nah, sistem filtrasi yang itu harus dirancang agar mudah diakses dan dirawat ya, sehingga penumbuhan rutin dan penebakan dalam dapat dilakukan dengan efisien ya. Terus kelima adalah tanaman air ya. Tanaman tumbuhan dalam tanaman konsumsi nutrisi yang berasal dari kotoran ikan ya. Nah, tanaman ini membantu membersihkan air sekaligus memberikan nutrisi bagi ikan ya. Nah, tanaman air yang cocok untuk aquaponik adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan baik ya di media tanaman yang bersifat hidroponik. Nah, memanfaatkan nutrisi yang berasal dari limbah kotoran ikan ya. Nah, berikut adalah beberapa tanaman umum cocok untuk sistem aquaponik ya. Pertama, selada, kedua itu bayam, ketiga itu bawang, terus keempat adalah mint, kelima basil, keenam adalah brokoli, ketujuh adalah timun, kedelapan adalah selada air ya. Kesembilan adalah kangkung. Nah, terakhir adalah 10 strawberry. Nah, apa manfaat dari aquaponik ya? Nah, aquaponik melakukan pendekatan pertanian inovatif dengan penggabungan budidaya ikan dengan pertanian tanaman atau hidroponik ya dalam satu sistem terintegrasi. Nah, beberapa manfaat utama dari aquaponik meliputi: pertama itu keseimbangan sistem, kedua itu efisiensi penggunaan air, ketiga adalah pengurangan pemakaian pupuk, keempat adalah produksi bersama, kelima adalah meningkatkan pertumbuhan tanaman, keenam adalah kemungkinan untuk dibudidayakan di tempat yang terbatas ya, tujuh adalah kontrol yang lebih baik atas faktor lingkungan, kedelapan adalah produksi yang konsisten ya, kesembilan adalah pemeliharaan kualitas air. Nah, dalam kesimpulan ini adalah aquaponik membawa sejumlah manfaat signifikan dalam pertanian berkelanjutan ya. Sistem ini menciptakan lingkungan terintegrasi saling menguntungkan antara budidaya ikan dan tanaman, terus minimalkan penggunaan air, keempat itu mengurangi kedatangan pada pupuk kimia ya, sejajar dan memberikan hasil yang lebih efisien. Nah, aquaponik juga memungkinkan produksi tanaman dan ikan bersama dalam satu sistem ya. Terus sistem meningkatkan efisiensi ruang dan memberikan kontrol yang lebih baik atas faktor lingkungan ya. Nah, keberlanjutan efisiensi sumber daya dan hasil yang berkualitas menjadikan aquaponik sebagai pilihan yang menjanjikan untuk pertanian masa depan. Nah, menurut kalian bagaimana apa tuh petani profesional atau petani modern ya di kata kalian ya. Nah, itu dia tentang review mengenai aquaponik dari pengertian komponen dan manfaatnya. Jadi video tentang ini ya. Sampai jumpa, bye bye.